Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai gerakan sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Presentator yang pertama yakni saya sendiri, Nur Hayati, NIM T2017-9008, dan presentator yang kedua yaitu Zahratul Jannah, NIM T2017-9032, dan pemateri yang terakhir yaitu Imam Maftuhin, NIM T2017-9034. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Gerakan sosial itu merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal, gerakan sosial ini didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Jadi, gerakan sosial ini kegiatan yang tertentu untuk menunjang atau menolak sebuah perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Lalu, gerakan sosial ini lahir karena adanya kelompok orang yang tidak puas terhadap keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisasi dan terarah, sehingga dibentuklah gerakan sosial. Karakter dan penyebab lahirnya gerakan sosial itu setidaknya harus memiliki 4 karakter. Yang pertama yaitu harus memiliki tindakan kolektif, bertujuan, terorganisir, dan bersifat secara spontan. Di sini, menurut Lawrence von Stein, gerakan sosial itu tidak lagi terbatas pada abad ke-19 atau gerakan petani, sebab pada aktor dari gerakan sosial abad ke-19 dengan abad ke-20 itu sudah berbeda dan telah berubah. Perubahan ini membawa pergeseran makna gerakan sosial itu sendiri, sehingga perubahan yang terjadi pada pengertian gerakan sosial itu adalah adanya pluralisasi dan melepaskan diri dari kerangka historis dan digunakan untuk menyebutkan beragam fenomena perilaku kolektif, mulai dari praktek dan sekte agama hingga gerakan protes termasuk revolusi yang terorganisir. Perlu diketahui bahwa gerakan sosial dengan gerakan politik itu berbeda, karena meskipun pada ranah yang berlainan keduanya memiliki pertautan yang begitu erat dan tidak terpisahkan, gerakan sosial itu umumnya lahir dan diinisiasi oleh beberapa individu atau kolektif dalam masyarakat, semisal kaum intelektual, cendekiawan, kelompok atau organisasi yang memiliki kesadaran serta perhatian khusus terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan gerakan politik itu diinisiasi oleh mereka yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Sebagai misal, contoh termanifestasikan dalam bentuk manuver politik, koalisi, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk gerakan sosial akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahratul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zahratul Jannah akan melanjutkan presentasi dari saudari Nur Hayati, yang mana yang kedua itu tentang bentuk-bentuk gerakan sosial. Nah, sering kita jumpai gerakan-gerakan sosial itu di lingkungan kita, seperti halnya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, gerakan religius, gerakan sosial, gerakan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya keberagaman gerakan sosial itu, maka para ahli sosiologi mencoba mengklarifikasikan dengan menggunakan kria tertentu, yang mana para ahli sosiologi itu membentuk gerakan sosial itu menjadi 6. Yang pertama, gerakan perpindahan, yang mana gerakan perpindahan ini orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti contohnya, ada orang yang
bermukim di Indonesia berpindah tempat dan pada waktu yang bersamaan. Nah, maka hal itu disebut dengan gerakan perpindahan sosial. Yang kedua itu gerakan ekspresif, yang mana gerakan ekspresif ini terdapat banyak macamnya, seperti gerakan ekspresif mulai dari musik, busana, dan bentuk-bentuk yang serius seperti contohnya gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan. Terus yang ketiga itu gerakan utopia, yang mana gerakan ini seperti upaya menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala kecil, yang mana seperti dicontohkan pada masyarakat luas seperti di Amerika Serikat pernah terdapat puluhan komunitas utopia. Yang keempat itu tentang gerakan reformasi, yang mana gerakan reformasi ini berupaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Nah, gerakan semacam ini biasanya muncul di negara-negara demokratis seperti itu. Seperti contohnya gerakan reformasi ini gerakan abolisi, gerakan pelarangan minuman keras, gerakan kaum wanita, gerakan penciptaan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu tentang gerakan revolusioner, yang mana revolusioner ini merupakan gerakan perubahan sistem sosial yang berlangsung secara besar-besaran dan secara tiba-tiba, dan biasanya menggunakan kekerasan seperti pemberontakan istana yang ditandai oleh perubahan penguasa tanpa adanya perubahan sistem kelas sosial atau distribusi kekuasaan dan pendapatan di kalangan kelompok masyarakat. Nah, yang ke-6 itu gerakan perlawanan, yang mana gerakan perlawanan ini lahir di bagian selatan sesuai perang saudara dan berjuang agar peran orang-orang kulit hitam tetap tidak merubah. Nah, gerakan seperti ini muncul kembali dalam berbagai kurun waktu di berbagai tempat dan berperan sebagai gerakan pribumi yang berupaya untuk melindungi orang-orang Amerika yang sebenarnya dalam menghadapi orang-orang yang berkulit hitam. Nah, banyak sekali gerakan perlawanan di dalam dewasa ini yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap arah perkembangan bangsa Amerika. Beberapa di antaranya yakni perkembangan bangsa Amerika. Beberapa di antaranya adalah gerakan pendukung kehidupan yang ingin meniadakan pengesahan aborsi, gerakan anti pornografi, gerakan yang berupaya mengesahkan jam ibadah di sekolah, dan gerakan-gerakan lainnya. Nah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.